Jumpa bersama saya, Julius Lape Kapitan. Saya adalah mahasiswa program studi Bahasa Inggris semester 6 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam situasi sekarang, kita tahu bahwa kita sedang dilanda dengan salah satu virus yang sangat berbahaya bagi kita manusia, yaitu virus corona. Dan untuk mencegah virus ini, maka kita pun harus tahu apa itu virus corona, apa gejala-gejalanya, dan bagaimana kita bisa mencegah virus ini. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mewawancarai 6 partisipan atau 6 bruder yang akan bercerita atau akan membagikan informasi kepada kita tentang apa yang mereka sudah dapatkan dari berbagai sumber, dari koran, dari YouTube, dari Facebook, dan lain sebagainya, dan akan membagikan kepada kita supaya memperkaya pemahaman kita tentang apa itu COVID sebenarnya, bagaimana kita mencegahnya, dan apa saja gejala-gejala dari virus corona ini. Karena untuk sementara ini saya adalah mahasiswa KKN yang kita sebut sebagai kuliah kerja nyata, yang seharusnya kita buat secara offline, tetapi ini dilakukan secara online. Karena itu ada beberapa pilihan yang harus kami buat, tapi saya hanya pilih satu saja, yaitu video interview, untuk menambah wawasan kita tentang gejala-gejala dari virus corona dan cara-cara untuk mencegahnya. Oleh sebab itu, mari kita lihat bersama. Just like a pill. I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Menurut pemahaman saya, bahwa virus ini adalah virus yang sangat mematikan. Mematikan karena dia bisa menghentikan berbagai macam aktivitas. Contohnya itu bagian di dalam pendidikan. Jika di dalam kehidupan bermasyarakat kita lihat bahwa banyak orang yang tidak keluar rumah untuk mencari mencari uang untuk hidup. Jadi virus ini sangat berbahaya sekali dan sangat, istilahnya itu destruktif ya. COVID-19 itu adalah salah satu jenis virus dalam ilmu virologi yang dapat berbahaya bagi manusia maupun hewan. Ya, COVID sendiri itu memiliki kepanjangan coronavirus viridae. Ya, yang pertama itu adalah demam menggigil. Itu adalah juga salah satu bentuk gejalanya. Terus yang kedua itu sesak nafas. Sesak nafas itu kita sudah tahu. Terus yang ketiganya itu menurut saya itu adalah badan itu menjadi lemah. Dan juga yang paling penting itu istilahnya itu diare. Pertama itu adanya demam. Jika ada demam, rasa tenggorokan gatal, dan begitu pun jika indera penciuman sudah tidak ada, tidak ada lagi indera penciuman, itu juga sudah termasuk salah satu gejala-gejala adanya COVID-19 ini. Itu yang saya ketahui. Dan itu jika sudah merasa sakit kepala, merasa ada
tidak suhu badan tidak normal lagi, maka harus segera berkonsultasi kepada dokter. Ada beberapa gejala seperti sakit kepala, flu, batuk, pilek, terus bisa merasakan nyeri pada dada atau pada seluruh tubuh, dan kalau pusing-pusing gini itu salah satu gejalanya. Ya. Ya. Itu ya. Hanya itu saja yang saya Jaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah juga salah satu bentuk partisipasi aktif dalam menjaga penyebaran virus corona. Hanya itu dari saya, menurut saya cara pencegahannya itu. Terus yang berikut juga itu kadang-kadang menurut saya adalah orang bisa minum air panas. Karena saya pikir itu adalah juga salah satu bentuk kewaspadaan kita bahwa virus ini tidak tahan dengan panas. Saya minum obat vitamin, itu yang saya lakukan. Setelah minum obat vitamin, saya olahraga sedikit untuk menambah daya tahan tubuh. Terus yang kedua, biasa pagi, habis itu langsung kita berdoa supaya minta kekuatan dari Tuhan untuk membantu kita. Setelah doa, biasa kadang-kadang sekitar jam 8 begitu ada panas matahari, jadi bisa jemur diri sedikit untuk menambah, ya kalau dibilang ini oksigen begitu, menambah kita punya tubuh. Terus cara yang lain itu juga kita sering dengar orang dari mereka kesehatan meminta kita untuk mengkonsumsi air panas, terus mencuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer. Jadi mungkin itu saja yang sering saya lakukan setiap pagi. Terus tambah lagi dengan kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung vitamin C. menjaga jarak, dengan menjaga 3M jarak, ya, 3M, menjaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan. Itu salah satu bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit itu. Dan juga yang saya ketahui itu bahwa jangan lupa untuk mengonsumsi air panas. Air panas dicampur juga dengan jeruk bila perlu itu. Dan yang paling bagus itu pagi-pagi itu bisa minum teh. Teh itu bisa dicampur dengan jeruk, karena itu adalah salah satu cara bagaimana untuk kita bisa mencegah COVID-19 tersebut. Bisa juga dengan berolahraga untuk mengeluarkan keringat. Selain dari pola 3M itu, kemudian saya dapat 2 lagi. Karena 2 itu saya juga jadikan saya punya rutinitas. Setidaknya ini sebagai pencegahan untuk saya. Oh ya. Yang pertama itu saya punya itu mengonsumsi buah-buahan. Oh, bisa makan buah-buahan nih. Iya, iya. Dan seperti itu. Mengonsumsi buah-buahan yang banyak itu penting sekali, karena itu juga mencegah penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian saya mendapat berita kali lalu ada satu produk, mungkin ini produk Sulama sih, yaitu buah vita. Itu kan dia punya bahan mentahnya kan dari buah. Ya ya. Itu juga saya kadang minum. Oh ya. Bagus ya untuk kita punya apa namanya? Untuk Iya, mencegah iya. ya. Oh, Ya, mencegah. saya kira ini penting sekali. Produk ini juga sangat membantu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua itu yang saya jadikan rutinitas sekarang sebagai tindak pencegahan dari virus corona adalah olahraga yang stabil. Oh, ya. Supaya badan tetap fit, segar. Karena kalau kita terkungkung dalam kamar terus, Ya. tidak keluar, tidak melakukan pergerakan apa-apa, Ya, ya. otomatis Ya. virus itu akan cepat masuk, Ya. atau bisa jadi juga penyakit yang lain akan masuk. Jadi seperti itu. Bukan hanya virus corona mungkin penyakit yang lain juga akan timbul kalau kita terkungkung dalam kamar terus, berdiam, tidak melakukan pergerakan. Alangkah baiknya seperti saya punya rutinitas itu, saya olahraga sedikit, ya, lompat-lompat, ya, setidaknya keluar keringat lah. Ya. Hal-hal praktis yang kita buat untuk mencegah penyebaran virus corona ini ya tentunya kita mematuhi ketiga M yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan di samping itu pun ada hal-hal yang lain. Yang pertama itu berolahraga
Itu untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap kuat. So in this time, I will give you the summarize from the interviewers. So I have summarized the important aspects that they have shared. Namely, the first is understanding of coronavirus. So, according to them, coronavirus is a collection of viruses that can infect the respiratory system. This virus only causes mild respiratory infections, such as flu. However, this virus can also cause severe respiratory infections, such as lung infections, or we can say pneumonia. This virus can attack humans and animals. So, it can attack humans and animals. Many people have been infected and many people have died. This virus also has a lot of negative impacts on humans in any way, be it in terms of economy, education, society, and so on. So that is their understanding about coronavirus. So the first is we will see the symptoms of coronavirus infection. So according to the information that I get from them, there are symptoms of this virus, namely runny nose, or we can say flu. So according to them, if our nose is runny excessively or we sneeze many times over a long period of time, then it is actually one of the symptoms of the coronavirus, and one should be immediately go to the hospital for checkup. If we can go to the hospital for checkup, it can be the symptoms of coronavirus. So we have to go to the hospital for a checkup. So that's the first one. So we can see the second. The second is headache. According to them, excessive headaches also need to be watched out for, because it is one of the symptoms of coronavirus. The third is cough. Coughing for a long time also needs to be watched out for, because it is one of the symptoms of a virus, of this virus. And the third one is sore throat. If we experience a sore throat or we experience dryness in the throat, we need to be aware of it, because it is one of the symptoms of this virus. So the fourth one is fever. If our bodies are shivering or feel unwell, we need to be aware, because it is one of the coronavirus. So that's are the symptoms of the coronavirus infection. The last one is ways to prevent the coronavirus. So I live in Parish of the Holy Family, because I'm a brother of Parish of the Holy Family. So there are many ways to prevent this coronavirus that we usually make them as a way, as some ways to prevent this coronavirus. So the first one is routinely wash your hands using soap with running water for at least 10 seconds, so that we can clean the dirt that is in our hands when we go to have dinner, have lunch, have breakfast, or we want to eat something like that. So you have to the first one
you have to wash your hands. That's very important. So the second one is, if soap and water is not possible or not available, clean your hands using alcohol, or we can say hand sanitizer. So maybe you can go to the market to buy a small bottle to cleanse your hands using it, because when you clean you use this hand sanitizer, your hands will be clean. So that's the second one. We will see the third one. The third one is, wear a mask when going anywhere or when interacting with other people. That's very important too. So you have to use your mask. And the fourth one is, always keep a distance from people, especially people who have colds and so on. And the fifth one is eating vegetables or fruits that contain vitamin C. One of the type of drink that contains vitamin C is Boavita. Before Boavita, as we know, that there are many Boavitas that sell in the markets. So we easily to go there and buy as possible as we can, so that we can drink this Boavita, because it's very helpful for our health also. So the sixth one is diligent exercise. For example, play football, volleyball, jogging, etc. to maintain the stability of our bodies. And the seventh one is, always drink hot water, because drinking hot water can kill germs in the body. So as we know that the coronavirus is going to die if we drink hot water like that. It's going to die like that. Okay, and the eighth one is, have some bath during the day, because the coronavirus does not survive the sun. It will die quickly, as I said before. So you have to sunbath during the day. And the ninth one is, you have to keep clean, because this virus will spread quickly if you don't keep clean, whether it's clothes, the environment, and so on. And the last one is this is very, very important. Pray diligently to God, so that God can protect us from this dangerous virus. So these are the ways to prevent the coronavirus. So that's the information that I get from the interviewers. Hopefully it can enrich our understanding in dealing with and preventing this virus. So the last words that I want to share with you is, take care of health, because when you take care of your health, you are taking care of yourselves, taking care of your families, and taking care of many people. God bless us all. Dunia digemparkan dengan virus corona, kini telah menyebar ke penjuru dunia. Bermula dari Wuhan, itu di negeri Cina, kini juga mengancam negeri kita tercinta.
Ini bukan politik, yuk hadapi bersama. Tapi tak usah panik, bersama kita bisa.